Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia dimanapun Anda berada, di video kali ini saya akan membahas tentang desain universal untuk pembelajaran. Sebelumnya, kita bahas terlebih dahulu tentang apa itu desain universal. Desain universal adalah sebuah desain atau suatu lingkungan yang dapat diakses, dipahami, dan digunakan semaksimal mungkin oleh semua orang tanpa memandang batasan usia, ukuran, fisik, kelamin, kemampuan, atau kekurangan. Sedangkan desain universal pembelajaran atau Universal Design for Learning adalah sebuah kerangka pembelajaran bagi peserta didik dengan kebutuhan belajar yang beragam dan menekankan pada pembelajaran yang fleksibel, bermakna, serta keterlibatan. UDL dapat dijadikan sebagai kerangka kerja bagi guru dalam menyusun rencana pembelajaran yang lebih efektif di sekolah penyelenggara pendidikan inklusif atau SPPI. Lalu, apa saja kriteria UDL? Kriteria UDL adalah yang pertama, bermanfaat dan dapat digunakan semua peserta didik. Yang kedua, aksesibel, yaitu dapat diakses semua peserta didik. Yang ketiga, inklusif, yaitu melayani semua peserta didik tanpa perbedaan. Dalam menerapkan desain universal, ada 3 tahapan yang biasanya harus dilalui, yaitu advokasi. Advokasi adalah tahapan dalam upaya meningkatkan kesadaran akan adanya kebutuhan yang beragam dan memotivasi kita untuk melakukan perubahan. Akomodasi. Akomodasi merupakan tahapan pemberian dukungan terhadap individu sesuai dengan kebutuhan atau permintaan. Aksesibilitas. Aksesibilitas merupakan tahapan di mana tercapainya lingkungan yang telah direkayasa dan dapat digunakan oleh semua orang pada saat dibutuhkan. Untuk mencapai perencanaan pembelajaran yang efektif untuk peserta didik yang beragam, mempertimbangkan bagaimana mengintegrasikan 3 prinsip tersebut ke dalam pembelajaran dan praktik penilaiannya. Adapun 3 prinsip tersebut adalah jaringan afektif. Pada jaringan afektif, guru harus menstimulus mengenai mengapa mereka harus mempelajarinya, apa relevansi dalam kehidupan mereka sehingga terbangun rasa ketertarikan peserta didik pada pembelajaran dan meningkatnya motivasi belajar. Lalu, jaringan rekognisi. Pada jaringan rekognisi, guru harus mampu mempresentasikan materi dengan berbagai cara untuk dapat mengakomodasi keunikan gaya belajar, potensi, dan tantangan yang dimiliki setiap peserta didik. Guru menyediakan berbagai representasi media, metode yang dapat mengakomodasi keberagaman peserta didik berkebutuhan khusus. Lalu, jaringan strategi. Pada jaringan strategi, guru harus memberikan kesempatan pada peserta didik untuk menunjukkan atau mengekspresikan apa yang telah mereka pelajari dengan cara mereka. Apa tujuan UDL? Tujuan UDL adalah memberikan kesempatan yang sama bagi semua peserta didik untuk berhasil, menciptakan lingkungan belajar yang menantang, bermakna, dan fleksibel untuk semua peserta didik, mengembangkan berbagai metode pengajaran untuk menghilangkan hambatan belajar, serta membantu peserta didik menjadi pembelajar yang mahir. Sedangkan 3 prinsip UDL yaitu yang pertama, multiple means of engagement. Menyediakan berbagai cara keterlibatan untuk mendukung pembelajaran afektif, yaitu mengapa kita belajar. Mempertimbangkan bagaimana melibatkan peserta didik guna merangsang minat dan motivasi dalam belajar melalui kegiatan seperti pembelajaran kolaboratif, permainan,
dan simulasi nyata dan virtual. Yang kedua, multiple means of representation. Menyediakan berbagai sarana yang representatif untuk mendukung cara kita memberikan makna pada pembelajaran. Menyediakan konten melalui berbagai cara seperti diskusi, bacaan, literasi, teks digital, dan presentasi multimedia. Yang ketiga, multiple means of action and expression. Menyediakan berbagai cara, yaitu berupa tindakan dan ekspresi sebagai upaya dalam mendukung cara belajar yang strategis, yaitu bagaimana kita belajar. Memberikan kepada peserta didik untuk menunjukkan pemahaman mereka dalam berbagai cara seperti melalui tes atau makalah, melalui seni, presentasi multimedia, dan rekaman digital. Lalu, ada beberapa hal yang perlu guru lakukan dalam mengimplementasikan prinsip UDL dalam merancang pembelajaran. Yang pertama, mengenali dan memahami keberagaman gaya belajar, potensi dan tantangan setiap peserta didik dalam belajar. Yang kedua, mengidentifikasi faktor-faktor yang mungkin menghambat pembelajaran. Yang ketiga, menganalisis potensi sekolah. Yang keempat, menetapkan tujuan pembelajaran yang jelas. Yang kelima, menciptakan lingkungan belajar yang memotivasi belajar, fleksibel, dan melibatkan semua. Yang keenam, memanfaatkan semua potensi sekolah guna menyediakan berbagai representasi sumber belajar yang variatif. Yang ketujuh, memberikan kesempatan yang beragam untuk menilai dan mengekspresikan hal apa yang peserta didik dapatkan atau pahami dalam pembelajaran. Yang kedelapan, membantu peserta didik untuk menjadi pembelajar yang mahir. Jadi, keberagaman bukan dianggap sebagai sebuah penghambat, namun merupakan sebuah pendorong kesuksesan untuk semua. Demikianlah desain universal untuk pembelajaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.